Pernahkah Anda mendengar klaim bombastis? Nah, minuman ini bisa membersihkan semua racun dalam tubuh. Kalimat-kalimat seperti ini sering kita temui. Di era informasi yang deras, mitos kesehatan menyebar lebih cepat dari fakta. Banyak yang percaya pada kekuatan magis makanan tertentu. Mereka berharap ada jalan pintas menuju sehat. Padahal, tubuh kita tidak bekerja sesederhana itu. Kita perlu memisahkan antara narasi penjual dan realitas ilmiah. Mari kita bedah bersama dengan tajam dan jernih apa itu pangan fungsional dan mengapa keamanannya adalah kunci. Ini bukan soal sihir, ini soal sains. Mari kita mulai dengan satu mitos yang paling populer. Mitos, ada makanan super yang bisa melakukan detoksifikasi tubuh secara total. Fakta, tubuh kita sudah memiliki sistem detoksifikasi yang luar biasa canggih. Organ seperti hati dan ginjal bekerja tanpa henti, 24 jam sehari untuk menyaring dan membuang zat-zat yang tidak diperlukan. Bandingkan hati dan ginjal vs jus detox. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pangan fungsional? Definisi ini penting untuk kita pegang. Pangan fungsional secara sederhana adalah makanan yang secara alami atau melalui proses pengolahan mengandung komponen bioaktif. Komponen ini memberikan manfaat kesehatan tambahan di luar fungsi gizi dasarnya. Ini bukan kategori makanan baru yang eksotis. Seringkali, mereka adalah makanan yang sudah akrab di dapur kita. Bedanya terletak pada pemahaman kita akan kandungan spesifik dan efek positif yang diberikannya pada tubuh. Makanan ini bekerja secara preventif, membantu tubuh mempertahankan kondisi terbaiknya dan mengurangi risiko penyakit kronis. Mari kita lihat beberapa contoh yang mudah kita temukan di Indonesia. Pertama, tempe. 3 mangkuk keramik berisi tempe. Makanan kebanggaan bangsa ini bukan hanya sumber protein nabati yang murah meriah. Proses fermentasi kedelai oleh jamur Rhizopus oligosporus menghasilkan probiotik. Ini menjadikannya pangan fungsional yang sangat baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kedua, ikan kembung. Ikan kembung di daun pisang. Jangan remehkan ikan lokal ini. Ikan kembung kaya akan asam lemak omega 3. Bahkan kandungannya disebut-sebut menyaingi ikan salmon. Omega 3 sangat vital untuk kesehatan jantung dan fungsi otak. Terakhir, kunyit. Tumpukan kunyit segar dan bubuk kunyit. Rimpang berwarna kuning cerah ini mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Penting untuk dicatat, pangan fungsional bukanlah obat. Mereka tidak dirancang untuk menyembuhkan penyakit yang sudah ada. Peran mereka lebih kepada pencegahan dan pemeliharaan. Anggap saja mereka sebagai tim pendukung bagi sistem pertahanan tubuh kita. Ketika dikonsumsi secara teratur sebagai bagian dari pola makan seimbang, mereka membantu memperkuat benteng pertahanan tubuh. Sekarang, mari kita selami lebih dalam bagaimana pangan fungsional ini memengaruhi kesehatan kita. Hubungannya sangat erat dan berbasis ilmiah. Manfaat ini bukan sekadar isapan jempol. Ini adalah hasil interaksi kompleks antara komponen bioaktif dan sistem biologis tubuh kita. Kesehatan kardiovaskular adalah salah satu area yang banyak diteliti. Asam lemak omega 3 membantu menurunkan kadar trigliserida. Ikan kembung tuna omega 3 juga mengurangi peradangan pada pembuluh darah dan membantu menjaga tekanan darah stabil. Ini menurunkan risiko penyakit jantung. Area penting lainnya, kesehatan pencernaan. Usus adalah rumah bagi triliunan mikroorganisme. Mikrobiota usus. Keseimbangan mikrobiota sangat krusial. Peran probiotik. Probiotik adalah bakteri baik hidup yang memperkuat mikroba menguntungkan. Yogurt, meskipun pangan fungsional menawarkan segudang manfaat, ada sisi lain yang tidak boleh kita abaikan. Keamanan pangan. Manfaat kesehatan dari makanan terbaik sekalipun akan lenyap seketika jika makanan tersebut terkontaminasi. Bahkan, makanan yang seharusnya menyehatkan bisa berubah menjadi sumber penyakit. Keamanan pangan adalah fondasi yang harus kokoh sebelum kita bisa membangun pilar-pilar kesehatan lainnya. Makanan yang aman berarti bebas dari 3 jenis bahaya utama. Bahaya fisik, contoh serpihan kaca atau batu. Bahaya kimia, contoh pestisida atau logam berat. Bahaya biologis, contoh bakteri patogen, virus atau parasit. Bayangkan sebuah skenario. Anda membeli sayuran hijau organik yang segar, penuh dengan vitamin dan serat. Namun, sayuran itu dicuci dengan air yang terkontaminasi bakteri E. coli. Menjamin keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah rantai panjang, yang setiap mata rantainya harus kuat. Di pabrik makanan, standar kebersihan dan sanitasi yang ketat adalah harga mati.
Selama transportasi dan penyimpanan, menjaga suhu yang tepat menjadi sangat penting. Prinsip dasar 5 kunci keamanan pangan dari WHO, panduan yang sangat praktis. Pertama, jagalah kebersihan. Kedua, pisahkan makanan mentah. Ketiga, masaklah dengan saksama. Keempat, simpan pada suhu yang aman. Kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Sebagai bagian dari komunitas akademik, mahasiswa dan dosen memiliki peran unik. Kita bisa menjadi agen perubahan yang kritis. Rantai keamanan pangan hanya akan sekuat mata rantainya yang paling sadar dan terdidik. Kita telah melihat bahwa jalan menuju makan pintar, hidup sehat, tidak dilapisi oleh mitos atau produk ajaib. Pangan fungsional, seperti tempe atau ikan kembung, memang menawarkan manfaat luar biasa bagi kesehatan jantung dan pencernaan kita. Namun, kekuatannya hanya akan nyata jika disajikan di atas fondasi keamanan pangan yang kokoh. Makanan yang terkontaminasi, sebagus apapun profil nutrisinya, tetaplah sebuah ancaman. Kunci utamanya ada di tangan kita, menjadi konsumen yang kritis dan berpengetahuan. Jangan telan mentah-mentah setiap informasi. Periksa faktanya, baca labelnya, perhatikan kebersihannya, diskusikan klaim-klaim bombastis dengan logika.